Maka dalam kisah tersebut yang perlu kita ambil intisarinya adalah kehidupan keluarga yang beriman, di mana ketika itu seorang ayah yang sangat kuat imannya kepada Allah, selagi itu merupakan perintah Allah, dia tidak memperdulikan orang yang paling dia cintai, putranya satu-satunya akan dia kurbankan untuk Allah. Kemudian seorang istri yang soleh ketika sudah diperintah Allah dan suaminya meminta izin kepada istrinya, walaupun itu putra satu-satunya, maka istrinya akan izinkan untuk mengorbankan putranya. Sedang jamaah salat Idul Adha yang sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sangat cerah ini, walaupun dirundung dengan hujan, kembali seraya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini kita merasakan indahnya Idul Adha. Itu sesungguhnya tidak terlepas daripada kudrah, iradah, inayah serta mau'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya kita pada hari ini tentu itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti kita akan juga mati, itu juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa di atas segala kelemahan kita. Maka oleh karenanya kita sebagai ciptaan Allah yang dhaif, yang lemah, yang hina, yang fana ini senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan kualitas takwa kita, menambahi kekuatan iman kita, kemudian agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat merangkaikan salat, juga tidak lupa kita mengaturkan pahalanya kepada junjungan alam revolusi Islam, pejuang agama Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan limpahan selawat yang kita bacakan senantiasa kelak nanti di yaumil akhirah akan tercurah kepada kita melalui pintu syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau, kepada para alim ulama sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, sebagaimana kita bermaklumkan dan kita mengertikan bahwa di dalam syariat agama kita, apabila ada perayaan kurban ataupun perayaan hari raya Idul Adha, tentu saja mengingatkan dan diingatkan kembali kepada kita peristiwa baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ketika itu baginda Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putra satu-satunya, putra sematawayang, bahwa Nabi Ibrahim ketika itu tidak ada memiliki anak daripada laki-laki. Ketika Allah berikan ketika itu, Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih, untuk mengorbankan anaknya satu-satunya demi melakukan perintah Allah, maka Ibrahim akan melakukan hal tersebut. Maka dalam kisah tersebut yang perlu kita ambil intisarinya adalah kehidupan keluarga yang beriman, di mana ketika itu seorang ayah yang sangat kuat imannya kepada Allah, selagi itu merupakan perintah Allah, dia tidak memperdulikan orang yang paling dia cintai, putranya satu-satunya akan dia kurbankan untuk Allah. Kemudian seorang istri yang soleh ketika sudah diperintah Allah dan suaminya meminta izin kepada istrinya, walaupun itu putra satu-satunya, maka istrinya akan izinkan untuk mengorbankan putranya. Dan terakhir juga dalam kisah itu bisa kita ambil intisarinya seorang anak soleh. Ketika orang tuanya memerintahkan, ketika orang tuanya
meminta pendapat kepadanya. Inilah pada hari ini kehidupan di rumah tangga kita kacau balau. Kehidupan di rumah tangga kita tidak ada karuannya lagi. Kenapa? Karena tidak ada terjalin keharmonisan. Asbabnya tidak ada iman dan tidak ada kesoleh dan solehah. Bayangkan ketika itu dalam sejarah diceritakan baginda Nabi Ismail alaihissalam, putranya Nabi Ibrahim. Ada sebahagian menceritakan hanya sekitar umur 6 tahun. Walamma balagha ma'ahu sa'ya inni ra'aitu fil manam. Pada ketika itu kata Allah, ketika umurnya Nabi Ismail itu balagha ma'ahu, ada umur 6 tahun. Sebahagian mengatakan umurnya masih lagi imut-imutnya. Maka Ibrahim melihat fil manam, dalam mimpinya Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putra satu-satunya, disembelih anaknya satu-satunya. Ketika itu Nabi Ibrahim lontarkan pendapatnya kepada Ismail. Apa kata Ismail? Fa'mur, maka kerjakan Allah ya ayahku. Kalau itu merupakan perintah Allah, engkau yakin itu perintah Allah, maka kerjakanlah, insya Allah engkau akan mendapatkan kepada orang-orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita semua punya ada anak. Lalu adakah anak kita itu anak soleh dan solehah? Adakah anak kita itu sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam? Jangankan dirinya mengerjakan sholat, jangankan dirinya berbuat ibadah, bahkan dirinya akan dikorbankan untuk agama Allah. Dia ikhlas dan redha. Ini lantaran karena di dalam diri Ibrahim itu tertanam kepada orang keimanan. Maka sidang jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin melihat anak kita soleh, ketika kita ingin melihat anak kita beriman, tentunya kita orang tua dulu menjadi orang yang soleh. Tentu kita dulu orang tua yang menjadi orang beriman. Kalau kita sudah beriman, kalau kita sebagai orang tua sudah soleh, maka insya Allah anak keturunan kita pasti mengikuti akan jejak-jejak langkah dan perjuangan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan tetapi pada hari ini yang kita tangiskan dan kita sedihkan, berapa banyak pada hari ini anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang membentak kedua orang tuanya, anak yang bertutur sapa yang sesuka hatinya kepada orang tuanya. Itu lantaran karena anak itu tidak memiliki iman sehingga tidak melahirkan kesolehan pada dirinya. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua juga tidak menanamkan ilmu agama kepada mereka. Kita sebagai orang tua tidak menanamkan akidah yang benar kepada mereka. Maka ketika mereka dewasa, ketika mereka besar, mereka tidak tahu bertutur sapa kepada orang tua yang benar. Maka oleh karena itu, sidang jamaah Aidil Adha yang sama-sama kita muliakan Allah, iktibar kejadian sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, sejarah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, tersyariat kepada kita sampai hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ketika mengadakan hari raya Aidil Adha atau disebut dengan hari raya haji, maka bagi yang mampu, bagi yang ada memiliki kelonggaran waktu dan uangnya, dia akan mengorbankan daripada hartanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka sebahagian sedikit harta kita keluarkan untuk agama Allah. Maka kurban itu bukanlah dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam saja, akan tetapi kurban itu jauh sebelum Nabi Ibrahim sudah ada, jauh sebelum Nabi Ibrahim sudah terwujud kurban itu. Di mana ketika Allah perintahkan melalui Nabi Adam alaihissalam mengorbankan antara putranya Qabil dan Habil, mengorbankan bahagian hartanya ketika itu, maka sesungguhnya amalan kurban itu adalah amalan tertua di dalam syariat agama kita. Karena sejak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak Nabi Adam alaihissalam sudah ada terjadi amalan kurban tersebut.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kepada kita yang sudah beribadah 10 hari, mulai 1 Zulhijjah sampai hari ini 10 Zulhijjah, bagi kita yang sudah beribadah mendekatkan diri kepada Allah, wabil khusus kita yang sudah bersuluk di pondok pesantren kita ini, maka oleh karena itu peliharalah. Hari ini kita sudah dikembalikan Allah. Hari ini sudah kita mungkin harus disucikan, dibersihkan Allah menurut petunjuk amalan dalam beribadah kita. Maka jaga, peliharalah lidah kita, peliharalah penglihatan kita, peliharalah tingkah laku kita. Jangan sempat nanti kita kembali ke rumah kita, jangan sempat nanti kita kembali ke kampung kita, kita akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Sungguh rugi rasanya bagi kita beribadah, bagi kita mendekatkan diri suluk 10 hari, tetapi akhirnya kita selalu dalam keadaan berdosa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu was-sami'ul 'alim.